Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki mobil Suzuki ya, yaitu Suzuki XL7 ya, atau XL7 ya. Dan untuk kerusakan pada mobil ini mengalami kerusakan pada fender depan kiri ya. Namun fender depannya harus kita ganti ya teman-teman, karena tidak mungkin kita perbaiki ya, karena fender depannya sudah sangat ringsek ya teman-teman. Dan untuk bumper depan dan kap mesin mungkin kita perbaiki ya teman-teman. Sebetulnya untuk bumper depan ini harus diganti juga ya teman-teman, karena sudah terlalu parah ya. Namun dengan ada kendala lain, jadi kita perbaiki saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan unitnya ya. Baiklah teman-teman, sebetulnya pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit mengenai pengalaman lah ya teman-teman, mengenai perbaikan mobil yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman menerima body repair pada mobil yang akan melakukan perbaikan di bengkel teman-teman ya, seperti yang saya alami saat ini ya dengan mobil XL7 ini ya. Jika dilihat secara keseluruhan untuk perbaikan mobil ini sebetulnya tidak ada kendala ya teman-teman, karena di sini kita perbaiki sesuai prosedur ya, atau sesuai SOP ya teman-teman. Namun ada sedikit kendala pada saat kita melakukan perbaikan mobil ini ya teman-teman, yaitu kendala mengenai spare part ya. Untuk spare part mobil ini sangat lama ya teman-teman indennya ya. Jadi awalnya pemilik minta tolong ditanyakan ke supplier kita ya, tapi setelah kita tanyakan, pemilik tidak bersedia ya mau supply sendiri untuk spare part pada mobil ini ya. Jadi pemilik sudah order, yang diorder headlamp kiri, fender kiri, serta bumper depan ya teman-teman. Namun kendala pada mobil ini, spare partnya sangat lama ya teman-teman untuk dikirim ya, atau ready-nya sangat lama ya teman-teman, indennya sangat lama ya. Jadi setelah beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan, barulah spare part pada bagian headlamp dan fender masuk ya. Namun pada bumper belum masuk ya teman-teman. Nah itu yang jadi masalah ya teman-teman. Kita terlalu lama untuk melakukan perbaikan pada mobil yang kerusakannya tidak terlalu parah ya, seperti halnya yang kita lakukan pada Suzuki XL7 ini. Sebetulnya kalau bagi teman-teman yang berada di kota besar itu tidak masalah juga ya teman-teman. Hal ini tidak menjadi kendala juga ya, karena ketersediaan spare part seperti mobil-mobil yang pemasarannya kurang di daerah-daerah itu tidak menjadi kendala ya teman-teman. Jadi kota-kota besar itu biasanya tersedia ya. Namun jika bagi teman-teman yang di daerah-daerah itu biasanya sangat berpengaruh ya teman-teman mengenai ketersediaan spare part seperti ini ya. Jadi itu akan mengganggu jalannya proses pengerjaan kita ya.
pada saat kita melakukan body repair pada mobil tersebut ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah melakukan perbaikan pada kap mesin ya. Dan untuk bumper terpaksa kita perbaiki. Sebenarnya untuk bumper itu sudah harus diganti ya teman-teman, karena pada bagian-bagian yang bidangnya kecil itu sangat susah disambung ya teman-teman. Kalau bagian yang lebar ya mungkin nggak masalah ya, kita sambung lalu kita dempul ya teman-teman. Namun untuk bidang-bidang yang kecil seperti pada bagian-bagian pinggir bumper ya, itu sangat susah untuk disambung ya. Nah, di sini kita lakukan perbaikan saja ya teman-teman. Kemungkinan pemilik nantinya akan diganti juga ya bumper ini ya, kalau spare partnya sudah tersedia ya teman-teman. Jadi mobil ini karena harus dipakai mudik ya, jadi harus diselesaikan juga ya teman-teman. Walaupun bumpernya harus kita perbaiki ya. Baiklah teman-teman, untuk proses pengetokan sudah selesai. Sekarang kita sudah memasuki tahap pengecatan ya teman-teman. Dan untuk proses pengecatan, sebelumnya kita masking dulu ya bagian-bagian yang tidak dicat ya. Dan untuk bagian fender kita pas dan kita cat di bawah ya teman-teman, seperti ini, agar proses pengecatannya maksimal ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengecatan atau pengaplikasian cat dasar, kita bersihkan dulu permukaan menggunakan degreaser ya teman-teman. Dan untuk degreaser seperti biasa kita menggunakan degreaser AXT ya dari Belkut ya teman-teman. Kita bersihkan sampai merata. Dan untuk lap penyeka kita menggunakan microfiber ya teman-teman. Dan untuk microfiber teman-teman bisa pilih microfiber yang bagus ya, atau kualitasnya yang baik dan warnanya tidak luntur saat terkena cairan-cairan kimia ya teman-teman. Karena microfiber biasanya ada yang kualitasnya tidak bagus ya, meskipun mahal kualitasnya tidak baik ya. Saat kita aplikasikan degreaser biasanya akan luntur ya warnanya ya. Untuk fungsi degreaser sendiri sebagai pembersih permukaan dari silikon ya teman-teman, bekas silikon, bekas minyak ataupun bekas oli ya teman-teman. Nah, jika kita saat melakukan masking pada bodi mobil, pastinya permukaan kita pegang-pegang ya teman-teman. Dan kita tidak tahu tangan kita bekas keringat atau kotor bekas silikon. Nah, itu di sini kita bersihkan ya teman-teman. Pada tahap ini kita bersihkan dengan degreaser ini ya. Karena degreaser ini pembersih dari silikon ya. Jadi saat kita cat nanti tidak mengalami gagal ya teman-teman. Permukaan tidak bintik-bintik ya. Baiklah teman-teman, setelah di degreaser kita bersihkan lagi menggunakan tacklot ya. Tacklot bertujuan untuk membersihkan debu-debu ya, debu-debu dari
permukaan yang nempel ya teman-teman. Setelah itu barulah kita lakukan cat dasar. Dan untuk cat dasar kita lapisi dulu pada bagian yang terkena epoksi ya teman-teman. Jadi yang kita cat dasar hanya bagian epoksi dulu ya, yang lain belum kita aplikasikan ya teman-teman. Dan untuk pengaplikasian cat dasar hanya kita aplikasikan tipis dulu ya teman-teman, meskipun belum menutup secara maksimal, tapi nantinya kita biarkan dulu ya selama 10 menit, barulah kita timpa lagi ya sampai nutup ya teman-teman. Karena jika kita tutup secara paksa itu nanti akan numpuk ya catnya ya. Baiklah teman-teman, untuk cat dasar lapis pertama sudah kita aplikasikan dan kita jeda selama 10 menit ya kurang lebih ya teman-teman. Namun jika teman-teman menggunakan cat NC itu bisa dijeda selama 15 menit ya teman-teman, karena cat NC umumnya agak lambat keringnya ya. Untuk pengeringan sebenarnya bisa menggunakan alat bantu ya teman-teman, menggunakan blower panas ya. Namun kita tidak memiliki alat bantu, jadi kita biarkan saja selama 10 menit ya. Sebenarnya untuk kering tidak terlalu sepenuhnya kering ya teman-teman, hanya kering sentuh ya. Saat kita sentuh, cat sudah tidak lengket ya di tangan ya, atau tidak berbekas ya teman-teman, baru kita timpa lagi ya. Begitu seterusnya setiap layer ya, baik pun cat jadi kita juga sama ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cat dasar lapis kedua ya teman-teman. Dan untuk lapis kedua kita sedikit ditutup ya, warna-warna epoksi tadinya masih terlihat, kita tutup semua dengan rata ya, barulah kita memasuki tahap cat jadi ya. Atau jika kurang nutup kita tutup lagi satu lapis lagi, barulah kita naik cat jadi ya teman-teman. Dan untuk cat jadi, sebelum kita naik cat jadi, jika permukaan kasar kita amplas ya teman-teman, amplas terlebih dahulu menggunakan amplas nomor 1000 atau 1200 ya. Namun jika sudah halus
bisa langsung kita cat jadi ya setelah jeda 20 menit kurang lebih ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita kembali ke topik kita tadi ya teman-teman. Selain dari sulitnya mendapatkan spare part, ada beberapa hal lagi yang perlu teman-teman ketahui juga ya teman-teman. Sebelum kita menerima unit mobil untuk proses body repairnya ya. Yang kedua yaitu warna cat ya teman-teman. Warna cat dari mobil yang akan kita perbaiki tersebut ya. Karena ada juga cat yang sulit kita dapatkan ya teman-teman, dan ketersediaannya juga terbatas ya teman-teman. Seperti misalnya warna seralik ataupun warna mutiara bunglon ya, seperti Honda BRV baru ya teman-teman. Dan itu termasuk warna-warna sulit ya teman-teman. Meskipun di daerah teman-teman itu sudah ada jual cat oplosnya ya, atau jual cat jadinya ya, tapi perlu teman-teman pelajari juga ya teman-teman. Karena jika kita tidak paham atau masih pemula, meskipun warnanya sama ya, saat kita spray itu pasti akan belang ya teman-teman, jika kita tidak terbiasa untuk proses pengaplikasiannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap cat jadi ya teman-teman. Dan untuk cat dasar tidak kita amplas lagi ya, langsung kita naik cat jadi saja. Setelah jeda 20 menit, cat dasar kering secara maksimal, barulah kita naik cat jadi. Dan untuk cat jadi kita hanya aplikasikan kurang lebih 2-3 layer ya. Setelah tertutup maksimal, baru kita naik clear coat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengaplikasian cat jadi ya. Dan setelah ini kita naik clear coat ya teman-teman, dan kita jeda kurang lebih selama 15-20 menit ya sebelum kita naik clear coat ya teman-teman. Karena jika kita terlalu cepat untuk proses clear coat, cat biasanya belum kering ya. Kalau cat yang seperti ini, seperti hitam, warna hitam atau warna solid, sebenarnya tidak masalah ya teman-teman. Belum terlalu kering kita timpa dengan clear ya. Tetapi kalau warna metalik atau warna seralik itu warna catnya akan larut ya ke dalam clear coat ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita saatnya untuk proses pengaplikasian clear coat ya. Dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat gel coat
seperti biasa ya. Kita menggunakan clear code 6300 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kembali ke topik kita di awal tadi ya, mengenai hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita menerima order body repair ya, untuk unit kendaraan yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Yang tadi sudah kita jelaskan di awal mengenai spare part, setelah itu mengenai ketersediaan cat ya, dan berikutnya yang harus kita ketahui mengenai kondisi kerusakan dari mobil itu sendiri ya teman-teman. Maksud dari mengenai kerusakan atau kondisi kerusakan yang harus kita pahami yaitu kerusakan yang masih mampu kita kerjakan ya teman-teman, atau masih di dalam jangkauan pengetahuan kita lah ya teman-teman. Karena jika kondisi kerusakan mobil itu terlalu parah dan kita paksa untuk menerimanya, maka itu akan menjadi masalah nantinya ya teman-teman. Selain kita tidak punya pengalaman mengenai pengerjaan mobil tersebut, kita juga tidak punya kemampuan ya untuk proses pengerjaan dengan kondisi rusak parah seperti itu ya teman-teman. Jadi hal itu kita seleksi lagi ya, atau harus lebih selektif lagi ya memilih orderan ya teman-teman. Jika kita tidak mampu untuk memperbaikinya, sebaiknya kita tolak saja ya teman-teman, karena mungkin itu bukan target kita ya. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman ketahui mengenai negosiasi ya, atau deal-dealan harga atau deal-dealan order melalui media sosial ya teman-teman, atau via chatting lah ya. Jangan nanti kita terjebak dengan kondisi mobil di dalam foto, begitu kita bongkar mobil banyak yang keropos ya teman-teman, sehingga kita mengalami kerugian untuk proses perbaikannya nanti ya teman-teman. Karena jika kita sudah menerima pekerjaan seperti itu, kita tidak bisa untuk mengurangi kualitas ya. Karena jika kita mengurangi kualitas, nanti dikhawatirkan cacat ya teman-teman, cacat untuk kedepannya ya. Sehingga kita meskipun rugi, kita harus menerimanya dengan secara profesional ya teman-teman untuk proses pengerjaannya. Karena hal ini sering kejadian juga ya teman-teman. Banyak konsumen nanya di media sosial, lalu langsung minta deal-dealan harga dengan menunjukkan foto-foto kondisi mobilnya ya. Begitu kita
deal-dealan harga, kondisi mobil tidak sesuai dengan dipoto ya teman-teman. Seharusnya lebih baik kita negosiasi secara langsung ya, melihat kondisi mobil dengan dibawa ke bengkel ya teman-teman. Itu lebih minim resiko ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa hal yang harus kita ketahui ya, atau yang perlu kita ketahui sebelum kita menerima order dari body repair ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.